Shalom, Shalom, Shalom. Puji nama Tuhan, lewat kasih dan kemurahan Tuhan, pada petang hari ini kita merasakan bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Sampai detik ini kasih Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kita, pemeliharaannya, pembelaannya, bahkan kesehatan yang diberikan kepada kita. Semua sangat indah dan selayaknya kita mengucap syukur lewat ibadah PA ini. Kita panjatkan dan kita serahkan semua dalam tangan Tuhan dan Tuhan akan mengasihi kita untuk selama-lamanya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Betapa hatiku, betapa hatiku, haleluya, berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, haleluya. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Pakailah
hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih Bapa buat kasih kemurahan-Mu. Pada petang hari ini Tuhan, kami merasakan kasih kemurahan-Mu begitu indah dan begitu besarnya dalam kehidupan kami. Selainnya kami mengucap syukur, memanjatkan semua, Engkaulah di atas segalanya dalam kehidupan kami. Engkaulah junjungan kami, Engkaulah yang tertinggi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, lewat kasih, lewat kemurahan-Mu, lewat anugerah yang besar, kami boleh ada sampai detik ini Tuhan. Semua itu bukan karena kekuatan kami, tapi karena kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, layakkan kehidupan kami untuk mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan dan kebesaran bagi Engkau Tuhan. Lewat ibadah PA ini Tuhan, kami rindu pembukaan firman-Mu yang menguatkan, meneguhkan dalam kehidupan kami. Walaupun dunia begitu tidak menentu dan kacau balau ini Tuhan, tapi kami punya janji yang setia, janji yang pasti. Itu adalah firman-Mu. Ya dan amin Tuhan. Terima kasih, kuatkan kami, teguhkan kami. Sidang jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan, Engkau tetap memberkati kami semua. Hingga kami bisa merasakan Allah yang kami sembah, Allah yang hidup dan luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami mulai ibadah ini dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom buat sidang jemaat dimanapun berada. Kami percaya walaupun secara online ibadah ini dilaksanakan, tapi kita sukacita surgawi tidak lepas dari kehidupan kita. Dan kita panjatkan ucapan syukur hanya oleh karena kasih-Nya, oleh karena pertolongannya, semua boleh ada sampai detik ini. Puji nama Tuhan, segala puji syukur. Yang ada di rumah pun bangkit berdiri, kita pujikan ini dengan sukacita, dengan sorak-sorai hanya kebesaran bagi Tuhan. Amin. Tinggikan nama-Mu, haleluya. Katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, haleluya, soraklah haleluya.
kebesaran dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang selalu baik dan baik untuk kehidupan kita. Selayaknya sebagai umat yang kita percayai bahwa Yesus sanggup menolong kita dan Dia mampu menolong kita dalam keadaan apapun, ucapan syukur selalu keluar dari mulut kita. Bagi orang-orang yang percaya, berbahagialah mengandalkan Tuhan karena Tuhan selalu ingat dan selalu tepat pada janjinya. Puji nama Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan pujikan seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa, rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asra hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkaulah kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asra hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Dengan segenap hati kita pujikan dari atas, seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asra hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa,
Engkau sudah menebus kehidupan kami. Kami layak beribadah melayani Tuhan. Tujuan utama kami beribadah melayani Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai komando atas kehidupan kami, supaya kami tidak salah dalam melangkahkan kaki kami di dalam dunia ini, tidak salah dalam beribadah melayani Tuhan, dan juga firman-Mu sebagai makanan atas kehidupan kami yang bisa mendewasakan hidup kami, menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai sempurna seperti Tuhan. Nyatakan firman-Mu bagi kami Tuhan, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, dimanapun kami berada saat ini, di dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, urapi semua Tuhan. Mampu mendengar, mengerti, percaya yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata saat ini, firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat pasti terjadi Tuhan. Penyucian, pembaruan, pertolongan ajaib sampai kesempurnaan. Kami tidak ragu mengangkat dua tangan kami kepadamu, hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan segenap hidup kami dalam tangan-Mu. Kerjakanlah sesuai kehendak-Mu yang terbaik atas hidup kami, sekalipun bertentangan dengan kehendak kami. Kerjakanlah Tuhan sampai kami indah dan sempurna seperti Tuhan. Tuhan tidak pernah menipu kami semua. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usirkan semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja lain bersamaan kami beribadah kepadamu saat ini, apapun yang dikerjakan termasuk merayakan Natal, Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Teristimewa satukan kami dalam satu pengajaran benar, tahbisan benar, penyembahan benar, kembali ke Alkitab, menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna, dan Yesus segera datang kembali kedua kali. Itulah kerinduan hati kami. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kita kembali pada Kidung Agung Fatsal yang ke-6. Ini firman yang disampaikan di Medan. Setiap saat kita sampai pada Kidung Agung Fatsal 6 ayat 4 sampai 13. Kidung Agung 6 ayat 4 sampai 13. Judulnya mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Kita baca ayat yang keempat. Jadi mempelai laki-laki atau mempelai pria, Yesus memuji mempelai perempuan, mempelai wanita, gereja Tuhan kita semuanya. Kita baca ayat yang keempat. Cantik engkau, manisku, seperti kota Tirsa, juwita seperti Yerusalem, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Puji Tuhan. Jadi keadaan gereja Tuhan, mempelai wanita yang dipuji oleh mempelai pria, keadaan gereja Tuhan atau mempelai wanita yang dipuji oleh mempelai pria surga, yaitu pertama, cantik seperti kota Tirsa. Cantik seperti kota Tirsa. Yang kedua, juwita seperti Yerusalem. Yang ketiga, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Hebat, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Kita masih sampai yang kedua, juwita seperti Yerusalem. Juwita seperti Yerusalem. Juwita itu anggun, molek, saudara ya. Anggun, molek itu juwita.
seperti Yerusalem. Yerusalem artinya kota damai. Yerusalem sama dengan kota damai. Jadi, saudaraku, gereja Tuhan menjadi juita, gereja Tuhan menjadi juita, menjadi molek, menjadi anggun, menjadi mempelai wanita jika hatinya damai sejahtera. Ini penentu. Juita atau tidaknya gereja Tuhan tergantung hatinya. Kalau hati damai menjadi juita, anggun, molek, menjadi mempelai wanita. Hatinya damai. Tapi kalau hati tidak damai, penuh permusuhan, iri, benci, dan lain-lain, tidak bisa juita, jelek. Tidak bisa jadi mempelai juga. Nah, itu berarti kebinasaan selamanya. Jaga hati damai sejahtera. Hati damai sejahtera. Itu menentukan kita menjadi juita, anggun, molek, sampai menjadi mempelai wanita surga. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kenyataan yang ada, Kejadian 3 ayat 10, Roma 3 ayat 23, Wahyu 6, 15, 17. Sekaligus kita baca. Kejadian 3 ayat 10, Roma 3, 23, dan Wahyu 6 ayat 15 sampai 17. Kita baca, kita simpulkan. Ia menjawab, Adam menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, Tuhan ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Setelah Adam dan Hawa berbuat dosa, makan buah yang dilarang oleh Tuhan, jadi takut, hilang damai sejahtera. Kemudian Roma 3 ayat 23, mereka diusir ke dunia. Kemudian karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan, telanjang juga, sama. Semua manusia di dunia telanjang. Kemudian takut juga, Wahyu 6, 15, 17, dan raja-raja di bumi, pembesar serta perwira, orang kaya serta orang berkuasa, semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua, celah batu, karang di gunung. Terus ya, dan mereka berkata pada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak Allah itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Ini 3 ayat sekaligus kita simpulkan. 3 ayat sekaligus kita simpulkan. Jadi kenyataan yang ada yaitu Adam dan Hawa berbuat dosa, makan buah yang dilarang Tuhan di Taman Eden. Adam dan Hawa berbuat dosa, makan buah yang dilarang oleh Tuhan di Taman Eden, sehingga kehilangan damai sejahtera. Dan kehilangan damai sejahtera sama dengan takut. Kehilangan damai sejahtera sama dengan takut, stres, bersembunyi. Ya, takut, stres, bersembunyi. Nah, itu cenderungnya orang berbuat dosa itu sudah takut, jadi stres, lalu menyembunyikan sesuatu, bersembunyi, tidak mau terang-terangan, terus bersembunyi. Itu sampai diusir, sampai Adam dan Hawa diusir ke dunia, Maka semua manusia di dunia sudah berbuat dosa juga. Ketika Adam dan Hawa berbuat dosa di Taman Eden, takut, stres, bersembunyi, sampai diusir dari Taman Eden ke dunia. Maka semua manusia di dunia sudah berbuat dosa dan takut, stres, juga bersembunyi sampai ketakutan. Ya, takut, stres, sampai ketakutan menghadapi kedatangan Yesus kedua kali. Dan bersembunyi di balik gunung-gunung, gua-gua, sehingga ketinggalan saat Yesus datang kembali kedua kali. Berarti binasa selamanya. Jadi untuk menjadi mempelai wanita, hati harus damai sejahtera. Kota Yerusalem, juita seperti Yerusalem, hati damai. Tapi kenyataan yang ada sejak di Taman Eden, hilang damai karena Adam dan Hawa berbuat dosa, bersembunyi, takut, stres, bersembunyi, diusir ke dunia.
Maka semua manusia di dunia berbuat dosa, takut, stres, sampai puncak ketakutan, takut menghadapi kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai, dan bersembunyi di balik gunung-gunung, gua-gua, sehingga ketinggalan saat Yesus datang kedua. Tidak terangkat ke awan-awan, ketinggalan di dunia ini saat Yesus datang kedua kali di awan permai, tidak terangkat ke awan permai, dan berarti mengalami kiamat, hancur bersama dunia sampai binasa selama-lamanya di neraka. Inilah kenyataan yang ada. Sementara butuh hati damai sejahtera, tapi tidak ada sudah. Mulai di Taman Eden, di dunia, sampai Tuhan datang kedua, tidak ada damai sejahtera. Yang ada takut, stres, bersembunyi terus. Nah itu salah satu cara bersembunyi, menyalahkan orang lain dan seterusnya, menyembunyikan terus. Nah itu ya, Tuhan tolong kita semua. Jalan keluarnya bagaimana? Jalan keluarnya 2 Korintus 5, 18 sampai 19. Jalan keluarnya 2 Korintus 5, 18 sampai 19. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jalan keluarnya yaitu setiap manusia berdosa harus diperdamaikan oleh darah Yesus. Setiap manusia berdosa harus diperdamaikan oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Ya, 2 hal yang penting tentang pendamaian. Jadi setiap manusia berdosa harus diperdamaikan oleh darah Yesus. Ada 2 hal yang penting dalam perdamaian. Yang pertama ayat 18. Semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Nah ini dari Allah. Pendamaian itu dari Allah, bukan dari manusia. Ketika Allah datang ke Taman Eden, Adam Hawa lari, tidak bisa kembali. Allah yang datang sampai mengejar ke dunia ini lewat Natal. Yesus mati, Yesus lahir, mati di kayu salib untuk mendamaikan, dari Allah. Jadi nomor 1, 2 hal tentang pendamaian. Pendamaian adalah inisiatif. Pendamaian adalah inisiatif atau usaha dari Tuhan. Pendamaian adalah inisiatif atau usaha dari Tuhan. Artinya Tuhan yang datang kepada manusia berdosa. Tuhan yang datang kepada manusia berdosa untuk diperdamaikan oleh darah Yesus. Manusia berdosa untuk diperdamaikan. Kenapa Tuhan datang? Untuk mendamaikan, untuk diperdamaikan dalam darah Yesus. Jadi Tuhan yang datang. Berarti jadi tidak ada alasan untuk tidak mau diperdamaikan, tidak ada alasan. Karena Tuhan yang datang. Kecuali kalau kita ya dipanggil, ayo datang sini berdamai. Waduh, saya masih ada kerjaan, saya masih ada ini, saya masih ada ini. Wah, bisa tidak datang. Tapi kalau Tuhan yang datang, tidak bisa apa-apa kita. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk kita tidak bisa berdamai. Tidak ada alasan. Nah, tinggal mau atau tidak mau. Yesus yang datang, Tuhan yang datang kepada kita, siap dengan darahnya. Tinggal mau atau tidak mau. Ya, keras hati. Kalau mau itu melembut, kalau tidak mau keras hati. Mau berdamai itu melembut, tidak mau berdamai keras hati. Mulai dari nikah rumah tangga, hati-hati. Mulai dari nikah rumah tangga, suami dan istri, tidak ada alasan untuk tidak berdamai. Tuhan yang datang ke rumah tangga itu. Saudara, anak dan orang tua dan anak, kakak dan adik, abang dan adik, adik dan abang dan kakak, semua. Siapapun juga. Gembala dan domba-domba dengan gembala. Tidak ada alasan untuk tidak berdamai. Tidak ada alasan. Satu alasannya, kalau keras hati tidak mau berdamai. Kalau melembut dia bisa berdamai.
Tergantung kita masing-masing. Semoga kita bisa mengerti. Yang kedua, dua hal yang penting tentang pendamaian. Yang kedua ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Tadi yang di atas, ia mempercayakan pelayanan pendamaian. Yang di atas, ya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Yang di bawah, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Tidak memperhitungkan pelanggaran. Jadi yang kedua, dalam pendamaian maka Tuhan tidak memperhitungkan pelanggaran atau dosa kita. Artinya Tuhan tidak memperhitungkan pelanggaran atau dosa dalam pendamaian. Artinya jika kita mau berdamai, jika kita mau berdamai, saling mengaku, saling mengampuni, maka semua dosa sudah diampuni, dihapus oleh darah Yesus. Semua dosa, tidak memperhitungkan dosa lagi, pelanggaran lagi, tidak ada lagi. Semua dosa sudah diampuni oleh darah Yesus atau dihapus oleh darah Yesus, sehingga hati kita damai sejahtera. Jadi mau hati damai, sekali lagi, bukan karena kekayaan kemiskinan. Oh kalau kaya saya pasti damai. Oh belum tentu. Banyak orang kaya yang bunuh diri juga, banyak orang kaya yang stres juga, banyak. Kalau saya miskin saya tidak damai. Oh banyak orang miskin juga bahagia, damai sejahtera. Tidak bergantung kekayaan kemiskinan. Adam dan Hawa di Taman Eden, yaitu sekarang orang kaya lah di Taman Eden, tapi takut tidak ada damai. Jemaat Makedonia dalam kemiskinan dicobai, tapi kaya dalam kemurahan, damai hati. Nah, tetapi hati damai atau tidak bergantung ada dosa yang disembunyikan atau tidak. Itu saja. Ada dosa yang disembunyikan atau tidak. Ada buah terlarang, buah yang dilarang Tuhan dimakan atau tidak. Semua dalam pekerjaan, kalau kita ada buah yang terlarang kita makan, ya tidak damai. Bekerja makin hari makin berat. Kalau kita korupsi, bukan makin enak, makin berat. Oh, kalau ketahuan, nah, makin. Kaum muda dalam pergaulan ada pelanggaran-pelanggaran, sesuatu yang tidak boleh oleh Tuhan. Nah, itu makin berat. Semuanya itu. Saudara, dalam segala hal ada dosa atau tidak, itu yang menentukan hati damai atau tidak damai. Nah, Tuhan tolong. Kalau ada yang disembunyikan, maksudnya disembunyikan jangan orang tahu. Nah itu sudah pelanggaran pasti itu. Jangan orang tahu, itu sudah pelanggaran pasti. Hati-hati, saudara. Tuhan tolong kita semuanya. Itu istilah disembunyikan. Tidak diperdamaikan tapi disembunyikan. Jangan sampai orang tahu. Ayo, apa saja? Dalam rumah tangga kita ada yang disembunyikan? Nah, saudara, kalau ada yang masalah apa saja, ada sampai jangan orang tahu, jangan orang lain tahu, jangan keluarga tahu, jangan ini tahu. Itu sudah dosa, sudah tidak damai. Jangan salahkan orang kalau tidak damai, dia sendiri yang menyembunyikan. Saudara, dalam pekerjaan, dalam ibadah, kalau ada yang disembunyikan, tidak damai. Yang lain damai sejahtera, dia tidak damai. Saudara, Tuhan tolong kita semua. Jadi mari, biar malam ini kita manfaatkan dua hal tentang pendamaian ini. Pendamaian dari Tuhan, jadi sebenarnya saudara, tidak ada alasan untuk tidak mau berdamai. Tuhan yang datang. Nah, itu tinggal mau atau tidak, keras hati atau lembut. Yang kedua, dalam pendamaian segala pelanggaran tidak diperhitungkan. Selesai segala dosa. Hati damai sejahtera. Nah, baik ayat 18-19, kalau sudah hati damai kita dipercaya. Ayat 18 dipercaya pelayanan pendamaian.
ayat 19 dipercaya berita pendamaian. Jika hati damai sejahtera, maka kita dipercaya dalam pelayanan pendamaian dan berita pendamaian. Saya ulang, jika hati damai sejahtera, maka kita dipercaya dalam pelayanan pendamaian dan berita pendamaian. Ini hati damai, bukan kalau pandai khotbahnya dipercaya, kalau pandai main musiknya dipercaya, bukan. Kalau hati damai sejahtera, dipercaya dalam pelayanan pendamaian dan dalam berita pendamaian. Artinya seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan harus membawa berita pendamaian. Jadi seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kita dipercaya pelayanan, kita dipercaya berita. Seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan harus membawa berita pendamaian, berita tentang Kristus. Berita pendamaian itu hanya Kristus. Berita pendamaian, berita tentang Kristus. Seperti Rasul Paulus. Nah ini, mari setiap hamba Tuhan, pelayan Tuhan harus membawa. Nah, dipercaya pelayanan pendamaian, kita melayani. Setelah melayani, membawa berita. Jadi kita menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang harus membawa berita pendamaian, berita tentang Kristus. Semoga kita mengerti. Rasul Paulus memberitakan Kristus dalam 2 penampilan. Ini berita tentang Kristus. Rasul Paulus sebagai seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, memberitakan Kristus dalam 2 penampilan. 1 Korintus 1:23, 1 Korintus 1 ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Nah ini pertama, Kristus yang disalibkan. Untuk orang Yahudi, umat Tuhan, orang Israel, suatu batu sandungan. Sampai hari ini banyak yang tidak percaya. Wah, tidak ada juru selamat itu disalib, terkutuk, tidak ada, mulia dia. Tidak percaya. Sandungan. Kalau kita memberitakan, ayo percaya Yesus yang disalib, tersandung mereka. Ngawur, kami masih menunggu juru selamat. Ya, masih menunggu juru selamat. Nah, itu. Untuk orang Yahudi sandungan, untuk orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Bagi bangsa kafir, wah salib itu kebodohan. Suatu kebodohan. Nah ini, jadi nomor 1, berita Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan memberitakan Kristus dalam 2 penampilan. Nomor 1, berita tentang Yesus yang disalibkan. Itu firman penginjilan, kabar baik. Yesus datang ke dunia sebagai satu-satunya manusia yang tidak berdosa, tapi harus mati di kayu salib untuk menyelamatkan. Itu firman penginjilan, kabar baik, kabar baik. Saudara, nah, semoga kita bisa mengerti. Berita Yesus yang disalibkan merupakan kebodohan bagi bangsa kafir. Kebodohan. Wah, salib tidak mau bangsa kafir. Enak hidup dalam daging, enak. Maaf ya, bangsa kafir itu anjing dan babi. Saudara, jangan disalib. Nah, itu saudara. Anjing dan babi itu manusia yang hidup dalam daging. Perkataannya daging, lidah, anjing menjilat muntah, itu perkataan daging. Perbuatannya babi, dimandikan masuk ke kubangan, perbuatan daging yang enak bagi daging. Mau disalib, nah mau, bodoh. Apa salib itu? Itu kebodohan bagi bangsa kafir yang memang adalah anjing dan babi yang mau enak bagi daging. Itu. Dan bagi bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, adalah seragam batu sandungan. Batu sandungan. Ya, itu merupakan kebodohan bagi bangsa kafir dan batu sandungan bagi bangsa Israel. Marah mereka. Kalau dibilang juru selamat itu disalib, marah. Sandungan bagi mereka. Gak mungkin. Namanya Mesias itu mulia. Gak mungkin terkutuk di kayu salib. Wah, marah mereka.
tersandung. Nah ini bagi bangsa kafir kebodohan, karena memang anjing babi enak, yang mencari yang enak bagi daging. Kalau salib bodoh sekali. Saudara. Kemudian bagi bangsa bukan Yahudi, bagi bangsa Yahudi, Israel, umat Tuhan itu sandungan. Karena umat Israel, saudaraku, menganggap bahwa Mesias, Yesus Mesias itu mulia, bukan disalib, bukan, mulia. Saudara. Nah itu sehingga, saudara, nah ini baik bangsa Israel maupun bangsa Yahudi sehingga menolak Yesus yang disalibkan. Nah, saya ulangi, jadi berita Yesus yang disalibkan yang diberitakan Rasul Paulus itu firman penginjilan, kabar baik, lewat firman penginjilan, kabar baik. Itu bagi bangsa kafir kebodohan, bagi Yahudi sandungan, sehingga mereka menolak berita tentang Yesus yang disalib. Menolak berita tentang Yesus yang disalib berarti sama dengan binasa selama-lamanya. Menolak diselamatkan, menolak berita Yesus yang disalib untuk menyelamatkan ditolak, berarti binasa selama-lamanya. Hati-hati, ini keras hati. Ada orang bangsa kafir yang keras hati, ada umat pilihan Tuhan yang keras hati, menolak Yesus dua-dua, Yesus yang disalib. Itu binasa. Ya, binasa selama-lamanya. 1 Korintus 1 ayat 24. 1 Korintus 1 ayat 24. 1 Korintus 1 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, bangsa kafir, Kristus yang disalib, nah itu mestinya lengkap. Kristus yang disalib adalah kekuatan Allah, kuasa Allah, dan hikmat Allah. Nah ini, saudara, Tuhan tolong. Tetapi bagi saudara yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bangsa kafir yang dipanggil, artinya menerima berita Yesus yang disalib, menerima berita Yesus yang disalib, menerima pribadi Yesus yang disalib, menerima firman penginjilan, kabar baik, saudara, menerima firman penginjilan, kabar baik, saudara, sama dengan atau maka menerima hikmat Allah dan kuasa Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa, untuk menyelamatkan manusia berdosa. Nah, ini yang penting. Rasul Paulus sudah memberitakan tentang Yesus yang tersalib, itu sama lewat firman penginjilan, kabar baik. Ada yang keras hati menolak, baik Yahudi, kafir, binasa. Tapi juga untuk bangsa kafir, bangsa Yahudi yang dipanggil Tuhan, yang dipanggil Tuhan, bisa menerima berita Yesus yang disalib, bisa menerima firman penginjilan, kabar baik, maka menerima hikmat Allah dan kuasa Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa, menyelamatkan kita semua. Nah ini, biarlah malam ini kita mantapkan, menerima Yesus yang tersalib, firman penginjilan, kabar baik, untuk kita menerima keselamatan, hikmat Allah, kuasa Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa. Selamat kita semua. Kalau menerima Yesus yang disalib, dia yang menanggung dosa kita. Sampai tadi pendamaian, dia yang menanggung, memperdamaikan dosa kita. Sampai saudara, tidak dihitung lagi, tidak diperhitungkan lagi dosa. Seperti kita tidak pernah berbuat dosa. Selamat. Itu kita selamat. Hanya menerima berita tentang Yesus yang disalib, menerima firman penginjilan atau kabar baik. Jadi, nah, setelah kita selamat, kita diperdamaikan, nah, kita dipercaya pelayanan pendamaian. Jadi setiap hamba Tuhan, pelayan Tuhan harus memberitakan. Kalau hamba Tuhan sepenuh memberitakan, kalau hamba Tuhan, saudara, pelayan Tuhan, sangkur, menyaksikan. Saya ulang, jadi setiap hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang sudah diselamatkan, begitu, harus
memberitakan dan menyaksikan tentang Yesus yang tersalib. Harus memberitakan, menyaksikan tentang Yesus yang tersalib. Puji Tuhan. Mungkin saudara berpikir, waduh Om, saya tidak berani Om. Kalau di kantor itu saya cuma sendiri Om yang percaya Yesus. Bagaimana saya mau ngomong, ayo percaya Yesus yang disalib ini. Bisa saja, tapi lewat praktek, lewat buktinya. Jadi kalau kita memberitakan, menyaksikan tentang Yesus yang disalib, buktinya 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 2. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 2. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, salib, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ini bukti. Dulu kita manusia berdosa, sudah diperdamaikan, menerima berita Yesus yang tersalib. Kita sudah diperdamaikan, diselamatkan. Sekarang kita sebagai hamba Tuhan harus memberitakan, menyaksikan berita tentang Yesus yang disalibkan. Prakteknya atau buktinya ini. Sehingga kita, buktinya kita harus rela sengsara daging, menderita penderitaan daging. Kita rela sengsara daging, menderita penderitaan daging untuk berhenti berbuat dosa. Untuk berhenti berbuat dosa sama dengan bertobat, mati terhadap dosa, bertobat, mati terhadap dosa, dan hidup dalam kebenaran. Kalau belum bertobat, belum mati, tidak bisa hidup benar, tidak bisa. Saya ulangi, prakteknya, buktinya kita memberitakan, menyaksikan tentang Yesus yang disalibkan. Mungkin ngomong belum berani, di kantor karena sendiri, mungkin di sekolah karena sendiri, belum berani, tapi lewat bukti, praktek, bahwa kita rela, kita harus rela menderita penderitaan daging, sengsara daging untuk berhenti berbuat dosa. Bertobat sama dengan mati terhadap dosa, sehingga hidup untuk kebenaran, hidup dalam kebenaran. Sama dengan ayat 2, hidup menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak dagingnya, hidup menurut kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan tolong kita semua. Ayo, harus benar semuanya. Di kantor mungkin secara mulut belum bersaksi, tapi segala pekerjaan, segala keuangan, segala ini kita benar, dan sebenarnya pantas. Benar itu juga termasuk pantas. Nah, kalau kita datang di kantor lalu kerjanya hanya 2 jam, baca korannya 5 jam, ya tidak benar, tidak pantas. Tidak pantas. Kalau orang lihat, ini orang Kristen. Tidak ada Yesus tersalibnya, tidak ada. Belum memberitakan, malah memalukan, malah menjadi sandungan. Nah, demikian. Dalam hal apa saja. Dalam pergaulan kaum muda, yang orang lain, loh kok gitu ya? Lah, jangan. Tidak benar, tidak pantas. Jangan. Dalam ibadah, pelayanan, kok begitu? Jangan. Harus hidup dalam kebenaran, hidup menurut kehendak Allah. Benar itu juga pantas. Dilihat, oh ya pantas. Iya, pantas dia orang Kristen. Pantas dia hamba Tuhan. Hidup benar. Semoga kita bisa mengerti. Ya, Tuhan tolong kita. Mari, yang buat terlarang jangan disentuh. Ya, itu jangan disentuh. Saudara, di dunia aja, enggak pantas begitu. Enggak pantas itu. Tapi kita lakukan, itu menjadi sandungan. Menjadi sandungan. Saudara, jangan belum memberitakan malah menjadi sandungan. Ayo semua memberitakan, menyaksikan. Mungkin mulut belum, tapi lewat bukti, praktek sehari-hari. Kita rela sengsara daging untuk berhenti berbuat dosa, bertobat, mati terhadap dan hidup
dalam kebenaran. Hidup menurut kehendak Tuhan, sepantasnya hidup dalam kebenaran, pantas dan menurut kehendak Tuhan. Loh, cara berpakaian, oh masa itu hamba Tuhan, aduh kok begitu, waduh, nah itu, nah, di situ ya Tuhan tolong semuanya. Ayo kita memberitakan, menyaksikan. Tuhan tolong kita semua, semoga kita bisa mengerti. Nah ini saja, jadi memberitakan, jadi waspada. Kewaspadaan ini, berita tentang Yesus yang tersalib, waspada. Sekalipun kita sudah melayani Tuhan, malah banyak melayani, ini bisa, ini, waduh, sampai berderet-deret jabatan pelayanannya. Saya ulang, sekalipun kita sudah melayani Tuhan, bahkan banyak melayani Tuhan, berderet-deret jabatan pelayanannya. Mereka banyak, bahkan sampai sudah berkhotbah, tetapi jika tidak hidup dalam kebenaran, tidak pantas, tidak benar, tidak pantas. Jika tidak hidup dalam kebenaran, tidak benar, tidak pantas, hidup dalam dosa, berarti tidak memberitakan berita tentang Yesus yang disalib. Tidak memberitakan berita tentang Yesus yang disalib. Pelayanan kita dipercaya pelayanan, tapi tidak memberitakan Yesus yang disalib, malah menjadi sandungan, menjadi sandungan. Nah, itu saja. Hati-hati, bukan dilihat pelayanannya saja. Tadi dipercayakan, sudah diperdamaikan, dipercayakan pelayanan pendamaian, sudah diperdamaikan, dipercaya berita. Jadi pelayan yang membawa berita. Bukan cuma melayani, berkhotbah, sangkur ini, tapi beritanya bukan Yesus yang disalib. Hidupnya tidak benar. Nah itu maksudnya. Nah itu malah menjadi sandungan. Batu sandungan itu batu kilangan, keras hati, ditenggelamkan ke laut dan tidak muncul, ditaruh di leher. Begitu berat hidupnya, begitu berat hidupnya. Coba batu kilangan ditaruh di leher, wah begini terus. Begitu berat hidupnya, begitu tidak indah hidupnya, sampai ditenggelamkan di lautan, tidak muncul lagi, binasa di lautan api beler. Mari sebagai pelayan Tuhan, sudah bagus kita ada jabatan pelayanan, sudah dipercaya pelayanan, tapi juga harus dipercaya berita. Pelayan Tuhan yang memberitakan Yesus yang tersalib. Yaitulah lewat kita menyalibkan diri kita, daging kita, untuk bertobat, mati terhadap dosa, dan hidup dalam kebenaran. Pantas semua. Hidup menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak dagingnya. Sampai orang, bagaimana orang ini? Bukan, tapi menurut kehendak Tuhan. Hati-hati. Sekalipun sudah melayani banyak pelayanan sampai berkhotbah, tapi tidak benar hidupnya, tidak bertobat, tidak hidup, tidak benar hidupnya, dia bukan memberitakan, dia tidak memberitakan Yesus yang tersalib, malah menjadi sandungan. Keras hati, menjadi sandungan bagi orang lain. Keras hati, dia akan berat hidupnya, tidak indah hidupnya. Makin keras hati, makin berat, makin tidak indah, sampai tenggelam. Di lautan dunia ini tenggelam, tidak muncul lagi di lautan dunia, sampai di lautan api belerang, binasa selamanya. Tuhan tolong kita semua. Yang kedua, jadi Rasul Paulus memberitakan Kristus dalam dua penampilan. Satu, Kristus yang tersalib. Yang kedua, Kolose 1:27-28. Mari, saya nomor satu didoakan supaya melayani Tuhan, tapi juga memberitakan. Bukan cuma dipercaya pelayanan, tapi menjadi sandungan, bukan. Melayani Tuhan dan memberitakan Yesus yang tersalib. Mungkin mulut belum bisa. Aduh saya kalau bersaksi tidak bisa. Praktek hidup, bukti hidup. Rela disalibkan, daging rela disalib untuk bertobat, untuk mati terhadap dosa dan hidup dalam kebenaran.
hidup dalam kebenaran, hidup menurut kehendak Allah. Ya, itu melayani tapi hidupnya benar, hidup menurut kehendak Allah. Itulah memberitakan Yesus yang tersalib, menyaksikan Yesus yang tersalib. Sebaliknya, banyak melayani sampai berkhotbah tetapi tidak benar, tidak bertobat, tidak benar, menyembunyikan sesuatu, menjadi batu sandungan, menjadi batu sandungan. Tambah berat hidupnya, tambah tidak indah, sampai tenggelam selama-lamanya. Yang kedua, Kolose 1:27-28. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa lain, bangsa kafir, yaitu Kristus ada di tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah, ini tadi Kristus yang disalib mati, sekarang Kristus dalam kemuliaan memang ada. Nah, itu saja, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Kesempurnaan dalam Kristus, sampai kesempurnaan. Ini yang kedua, yaitu saudara, ini berita tentang Kristus dalam kemuliaan. Berita tentang Kristus dalam kemuliaan sebagai Raja mempelai pria surga yang segera datang kembali kedua kali di awan-awan yang permai. Berita tentang Kristus dalam kemuliaan sebagai Raja mempelai pria surga yang segera datang kembali kedua kali di awan-awan yang permai. Ini sama dengan firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Sama dengan kabar mempelai. Firman pengajaran, kabar. Tadi penginjilan, kabar baik. Firman pengajaran, kabar mempelai. Nah, ini yang kedua. Saudara, ayat 28. Kabar mempelai juga mengandung hikmat, sama, dan kuasa, sama. Saudara, penginjilan mengandung hikmat, kuasa untuk menyelamatkan. Kalau pengajaran, kabar mempelai juga, mari baca lagi. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Kesempurnaan dalam Kristus. Nah ini, jadi saudara, di ayat 28, kabar mempelai mengandung hikmat Allah dan kuasa Allah untuk menyucikan orang-orang yang sudah selamat sampai sempurna seperti Yesus, sama dengan menjadi mempelai wanita surga, menjadi mempelai wanita surga, saudara. Itu, saudara, itu dari kabar mempelai. Saya ulangi, mengandung hikmat Allah dan kuasa Allah untuk menyucikan orang-orang yang sudah selamat sampai sempurna seperti Yesus, sama dengan menjadi mempelai wanita surga. Buktinya, prakteknya, ya, mungkin belum bisa bersaksi dengan mulut. Bukti praktek saja dengan praktek hidup, yaitu kita hidup dalam kesucian. Kita rela sebagai sengsara daging untuk hidup dalam kesucian. Kita hidup dalam kesucian. Kita hidup dalam kesucian. Nah, Tuhan tolong kita semua. Gimana syaratnya untuk hidup dalam kesucian? Syarat untuk hidup dalam kesucian yaitu kita harus menjadi ranting yang melekat kepada pokok anggur yang benar. Ini bukti kita memberitakan Yesus yang segera datang. Yesus dalam kemuliaan sebagai Raja mempelai pria yang segera datang kembali kedua kali. Kabar mempelai, kita bisa menyaksikan, memberitakan, menyaksikan. Buktinya hidup dalam kesucian. Syaratnya untuk selalu hidup suci bagaimana? Kita harus seperti ranting, jangan hidup suci, tidak suci, suci, tidak suci. Hidup dalam kesucian, syarat untuk selalu hidup dalam kesucian, yaitu kita harus menjadi ranting yang melekat pada pokok anggur yang benar. Sama dengan
Kita harus tergembala pada firman pengajaran yang benar, pada kabar mempelai. Kita harus tergembala pada firman pengajaran benar atau pada kabar mempelai. Nah, saya selalu katakan kalau ranting melekat pada pokok anggur, ranting anggur itu selalu dibersihkan, selalu diguntingi. Ah, itu firman bekerja. Firman pengajaran yang benar, kabar mempelai bekerja, terus diguntingi. Ah, itu sehingga kita mengalami penyucian terus menerus, penyucian intensif sampai menghasilkan buah-buah yang manis. Nah, ini ranting melekat, jangan sampai lepas. Itu bisa juga ketekunan dalam 3 macam ibadah. Ranting melekat pada pokok anggur yang benar, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Maka kita akan disucikan, kita mengalami penyucian terus menerus, intensif, terus menerus sampai cepat atau lambat menghasilkan buah-buah yang manis. Apa buah yang manis? 9 buah roh. Buah yang manis itu adalah 9 buah roh. Galati 5:22-23. Nah, ini jadi jangan hanya dipercaya melayani saja, tapi dipercaya juga memberitakan tentang Yesus yang tersalib, penginjilan, Yesus yang datang kembali kedua kali, pengajaran, kabar mempelai. Selain melayani, juga memberitakan Yesus yang tersalib. Mungkin mulut belum bisa, atau mulut sudah bisa, silakan. Tapi yang penting bukti, praktek nyata, hidup benar, pantas, sesuai kehendak Tuhan. Jangan melawan kehendak Tuhan. Itu memberitakan Yesus yang tersalib. Kalau tidak, kalau tetap ada yang tersembunyi terus, ada dosa terus, itu keras hati, batu kilangan, betul-betul tenggelam. Tidak indah, berat hidupnya. Tidak indah, makin berat, makin tidak indah, sampai tenggelam. Yang kedua, Yesus yang segera datang kembali kedua kali dalam kemuliaan. Ayo buktikan. Kita belum bisa bersaksi tentang kabar mempelai, tapi dengan bukti praktek hidup dalam kesucian. Selalu hidup suci. Syaratnya ranting melekat pada pokok anggur, tergembala pada pengajaran benar, tekun dalam 3 macam ibadah. Kita mengalami penyucian terus menerus, intensif sampai berbuah manis. Nah, ini yang bisa dinikmati orang. Buah manis, 9 buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih. Jadi melayani dengan kasih, bukan dengan emosi dan lain-lain. Dengan kasih satu, sukacita, tidak terpaksa melayani. Ini buah yang manis. Ini hidup dalam kesucian. Berbuah yang manis, 9 buah roh. Damai sejahtera, hati damai. Bukan iri, bukan benci. Ya, kita kalau melihat orang dipakai Tuhan, ribuan ini, ya kita berdoa saja. Semoga saya dipercaya juga Tuhan. Kalau dipercaya, kalau tidak ya sudah. Kita berusaha, kita berdoa, ya itulah yang Tuhan pakai, ya itu kita syukuri. Kita syukuri. Kesabaran, 4, sabar. 5, kemurahan. 6, kebaikan. Jangan berbuat jahat, jangan merugikan. Itu buah manis. Kalau kita dalam kabar mempelai, mulai di rumah tangga, jangan sampai jahat, jangan sampai berbuat jahat, merugikan suami, merugikan istri, merugikan anak, merugikan orang tua. Jangan. Berbuat baik aja. Berbuat baik. Dalam penggembalaan juga, sesama imam, secara ekonomi mungkin kerjasama, jangan merugikan, jangan menyakiti. Kaum muda dalam bergaul, jangan merugikan, jangan menyakiti. Yang serius, semua yang sungguh-sungguh hanya berbuat baik, hanya berbuat baik. Kalau sudah bisa berbuat baik, bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu ya. Kesetiaan, setia, jangan tidak setia. Kepada Tuhan setia, dalam nikah setia. Nah,
dan seterusnya. Kelemah lembutan, lemah lembut itu bisa menerima firman yang keras, yang tajam, itu lemah lembut. Ini buah yang manis, bisa ditegur, dinasihati, itu lemah lembut. Manis, itu buah yang manis. Tapi kalau orang ditegur, ngamuk, dinasihati, sakit hati, wah ini keras hati. Ya, Tuhan tolong kita. Penguasaan diri dan penguasaan diri. Nah, ini satu penguasaan diri ini yang ke-9, penguasaan diri. Jangan ikuti penguasaan diri, itu artinya jangan ikuti keinginan daging, kehendak daging, tapi ikuti kehendak roh, kehendak Tuhan, kehendak Roh Kudus, firman pengajarannya. Itu penguasaan diri, penguasaan diri. Ya, Tuhan tolong kita semua. Jadi ini 9 buah roh, 9 buah roh. Ya, Tuhan tolong. Jadi jika hamba Tuhan, pelayan Tuhan melayani dengan 9 buah Roh Kudus, sama dengan melayani dengan kasih. Nomor 1 itu kasih, melayani dengan kasih. Maka hamba Tuhan, pelayan Tuhan sudah memberitakan dan menyaksikan Yesus sebagai mempelai pria surga. Ayo layani dengan 9 ini. Saudara, layani dengan 9 buah roh, dengan kasih nomor 1. Jangan dengan kebencian, jangan iri, jangan. Jangan kemunafikan, jangan. Kasih betul-betul. Tadi sudah sukacita, damai, kebaikan, jangan. Kalau permulaannya kasih itu betul, maka yang 8 ada. Kalau bukan dengan kasih, hanya pura-pura. Ada orang melayani cuma pura-pura, bukan dengan mengasihi Tuhan, bukan. Tuhan supaya dapat ini, supaya dapat ini. Wah, dia mulai, tapi bukan dengan kasih. Yang 8 tidak ada. Kebaikan tidak ada, jahat dia, merugikan orang, membuat sakit hati orang. Nah itu Tuhan tolong kita semua. Kesetiaan tidak ada, tidak ada. Ya, itu kalau melayani bukan dengan kasih. Tapi kalau dengan kasih, mau diapakan orang ini, tetap setia, tetap setia. Itu kasih. Kalau enggak lari sana lari sini, enggak setia. Mari semoga kita bisa mengerti. Ya, Tuhan tolong. Inilah pemberitaan Yesus, dua macam pemberitaan, berita tentang Kristus. Kristus yang disalib. Kita melayani Tuhan harus memberitakan, menyaksikan hidup benar, sengsara daging untuk bertobat, hidup benar, hidup menurut kehendak Allah. Betul-betul. Yang kedua, Kristus yang akan datang kembali kedua kali dalam kemuliaan, Raja mempelai, kabar mempelai. Kita melayani dan memberitakan kabar mempelai. Hidup suci, tergembala pada pengajaran yang benar, disucikan sampai menghasilkan 9 buah roh. Kita melayani dengan 9 buah roh. Itu sudah memberitakan kabar mempelai, menyaksikan kabar mempelai. Orang lihat, iya ya, setia, setia, kasih. Nah, itu saya seringkali ajarkan kaum muda. Nah, seringkali melayani kasihnya terbatas. Nah, kebaktian kaum muda ini paling. Kalau ada yang dia kedip-kedip, ya, baru datang jauh tuh, mari silakan. Coba yang dia tidak senang, mau apa terserah. Nah, ini bukan kasih nih, ini pura-pura. Seringkali saya menegur kaum muda, hati-hati. Di situ dulu kesalahan saya juga begitu. Aku ditegur oleh kabar mempelai. Kita merasa berhasil, tapi sesungguhnya tanpa kasih, tanpa kasih. Nah, Tuhan tolong kita. Ya, semoga kita. Kolose 1:29. Sikap dalam pelayanan kasih, pelayanan dengan buah-buah Roh Kudus. Nah, ini kalau sudah melayani dengan buah roh, dengan bertobat, hidup benar, layani, memberitakan Yesus yang tersalib. Melayani dengan buah-buah roh, memberitakan kabar mempelai, menyaksikan Yesus dalam kemuliaan, kabar mempelai. Puji Tuhan. Nah, sekarang sikapnya. Sikap Kolose 1:29, sikap dalam pelayanan kasih,
pelayanan dengan buah-buah Roh Kudus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Ini sikap dalam pelayanan kasih atau buah-buah roh. Berjeripayah atau berjuang. Berjeripayah atau berjuang atau bergumul untuk ibadah pelayanan kepada Tuhan. Dimanapun, kapanpun, situasi apapun. Banyak yang kalau situasi, situasi diberkati, situasi senang, situasi berjuang, tidak mau, tidak melayani, enggak mau, saya melayani. Tapi coba ada sesuatu yang tidak sesuai dengan dia. Mulai situasinya beda, sudah tidak senang dia. Kok gini ya? Mulai berjuang untuk tidak masuk, cari alasan. Begini, cari alasan tidak masuk. Ini belum. Tapi kalau kita melayani dengan kasih 9 buah roh, maka nomor 1 berjeripayah, berjuang, bergumul untuk ibadah, selalu beribadah melayani Tuhan. Sama dengan dimanapun, kapanpun, situasi apapun juga. Mau situasi diberkati, mau situasi belum diberkati malah banyak masalah, tetap berjuang, tetap tidak mau terhalang. Sama dengan mengutamakan ibadah pelayanan, mengutamakan, memperjuangkan ibadah pelayanan lebih dari apapun juga di dunia. Ini banyak orang salah paham. Loh, bagaimana? Saya bekerja keras, nanti ibadah keras. Loh, maksudnya selaku ibadah yang keras, kerja yang keras, ya kerja aja sekuat tenaga, enggak apa-apa. Tapi ibadahnya lebih dari itu. Kalau umpama pagi-pagi hujan, kalau mau bekerja kan enggak bisa dihalangi. Betul ya? Enggak bisa dihalangi. Pagi-pagi hujan, ya tetap kerja. Kalau enggak makan apa? Nah, begitu juga kalau ibadah. Hujan lebat pun datang. Oh, saya harus ibadah. Sudah dengar kemarin, ibadah menerima upah hari Minggu, 2 minggu yang lalu. Ibadah itu sama dengan menerima upah, menerima gaji. Kalau kasarannya sekarang, menerima upah. Beribadah saja sudah menerima upah. Itu saya sudah saksikan ya. Adik saya bersaksi pada saya. Dulu dia juga agak kalau hari Selasa, Kamis dia kerja seharian di ladang, kerjanya di ladang, pulang sudah sore, masih ibadah ya. Begitu. Apalagi kalau mau ke Malang, saudara, kalau macet, bisa 6 jam, 5 jam, saudara. Apalagi waktu itu belum ada tol, ngeri. Sekarang sudah ada tol, lumayan lah. Paling maksimal 4 jam setengah, 4 jam. Itu. Dia katakan, terus terang, bergumul betul. Kadang-kadang loyo. Tapi setelah mendengar firman, bisa ibadah melayani seperti Ibu Musa, bisa menyusukan Musa dengan bebas, itu sudah upah. Dia semangat. Kalau mau ibadah, mau terima upah, mandi cepat, semangat. Semoga ini saya alami, saya juga, kita semua kita alami. Yang capek-capek, mau terima upah kok. Sudah kerja capek-capek, terima gaji, enggak usah. Lah, rugi. Betul. Sepanjang hari sudah capek-capek, mau ibadah, mau terima upah, enggak datang aku. Rugi. Ayo, semangat semua. Amin. Semangat. Saya juga semangat. Tuhan tolong. Mau terima upah, bukan cuma upah di dunia, tapi upah hidup kekal dari Tuhan. Puji Tuhan. Ini pertama, perjuangkan ibadah. Saudara. Yang kedua, bekerja dengan iman, bukan kepandaian, kekayaan, kedudukan, bukan. Bekerja dengan iman sehingga menghasilkan kuasa Allah. Itu tadi ayat 29 tadi, kuasanya.
Kapan kita menerima kuasa Allah? Kalau bekerja dengan iman. Kita melayani, bekerja melayani dengan iman, sehingga menghasilkan kuasa Allah yang bisa menghapus segala kemustahilan. Iman lebih dari kepandaian, lebih dari logika, lebih dari pengetahuan. Iman lebih dari segala sesuatu di dunia, lebih dari uang, lebih dari kekayaan, lebih dari kepandaian, lebih dari kedudukan. Iman menghasilkan kuasa Allah yang bisa menghapus segala kemustahilan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Semoga kita bisa mengerti sungguh-sungguh. Ya, ayo sungguh-sungguh hari-hari ini kita, Tuhan tolong kita semuanya. Ini sikap kalau kita sudah dipercaya pelayanan, tapi juga memberitakan Kristus, bukan cuma melayani. Kita melayani, nyanyi, saya berkhotbah, ada yang main musik, ada yang semua memberitakan Kristus yang tersalib, hidup benar, hidup sesuai kehendak Tuhan, jangan melawan kehendak. Memberitakan Kristus yang akan datang, kabar mempelai. Tadi kabar baik, kabar mempelai. Bagaimana? Kita hidup suci, kita digembalakan, ranting melekat pada pokok anggur, terus disucikan sampai 9 buah-buah Roh Kudus. Nah, kalau sudah sampai buah-buah Roh Kudus, maka sikap kita dalam pelayanan, saudara, dalam pelayanan kasih, pelayanan buah-buah roh ini beda. Kalau dulu malas-malas, sekarang berjuang. Kalau dulu menggunakan uang, kalau ada uang, ya sudah saya. Kalau udah ada, waduh, capek. Sekarang menggunakan iman. Kuasa Tuhan akan kita alami, menghapus segala kemustahilan. Tuhan tolong kita semua. Semoga kita. Sekarang terakhir, hasil pelayanan kasih, pelayanan buah-buah Roh Kudus. Pelayanan dengan kasih, dengan buah-buah Roh Kudus, pelayanan yang berkenan kepada Tuhan hasilnya. Nomor 1, Mazmur 68 ayat 12. Mazmur 68 ayat yang ke-12. Mazmur 68 ayat yang ke-12. Tuhan menyampaikan sabda, orang-orang yang membawa kabar baik, kabar mempelai, melayani dan memberitakan kabar baik, kabar mempelai. Yesus yang disalib, kabar baik. Yesus yang akan datang, kabar mempelai. Ini merupakan tentara yang besar. Nanti yang ketiga, mempelai itu adalah hebatnya tentara, dahsyatnya bagaikan tentara. Ini sudah dimulai tentara besar. Puji Tuhan. Sekali lagi saya bahagia. Bukan cuma dipercaya melayani. Banyak kita melayani tapi tidak benar hidupnya. Tidak membawa Kristus. Tidak memberitakan Kristus. Memberitakan diri sendiri jangan. Banyak kita melayani tapi tidak suci. Istrinya 2, kawin cerai. Orang tidak tahu tapi Tuhan tahu. Bukan memberitakan kabar mempelai, memberitakan diri sendiri. Tapi kita dipercaya pelayanan. Plus memberitakan, menyaksikan kabar baik. Hidup benar sesuai kehendak Tuhan. Jangan bikin orang bingung. Apa disembunyi-sembunyikan? Saudara, seringkali kita orang bingung. Ini benar enggak ini orang? Bingung. Ayo terang-terang. Hidup benar sesuai kehendak. Hidup suci, digembalakan yang baik. Digembalakan, disucikan sampai menghasilkan 9 buah. Itu memberitakan kabar mempelai. Mungkin mulut belum bisa, takut masih. Tapi melihat ada buah 1, kasih, buah setia, buah baik, wah, sudah kita memberitakan kabar mempelai. Puji Tuhan. Ayo ditambah ya, pelayanan sungguh-sungguh, ditambah memberitakan Kristus. Jangan memilukan, jangan menjadi sandungan. Tuhan tolong kita. Dan kalau sudah pelayanan ditambah memberitakan, sikap kita sudah beda. Memperjuangkan ibadah lebih dari semua. 1, bekerja dengan iman, bergantung pada iman, bukan pada manusia, pada uang, pada iman, sehingga kuasa Tuhan bekerja menghapus segala kemustahilan.
Ayo, kebaktian-kebaktian persekutuan kita dengan iman. Dengan iman. Saudara, Tuhan tolong kita semua. Nah, itu salah satu contoh, tidak ada kolekte saja. Itu sudah menunjukkan dengan iman. Orang lain bingung, mau kolekte 3 kali, jangan-jangan 1 kali kebaktian. Kalau KKR. Kita enggak, bukan maksudnya menyombongkan. Ini suatu yang bisa dilihat bahwa kita bekerja dengan iman dan kuasa Tuhan bekerja menghapus segala kemustahilan. Tuhan tolong kita semua. Dan hasilnya nomor 1, kita menjadi tentara surga yang besar. Nomor 1. Kalau kita melayani, saudara, melayani dan memberitakan Kristus yang disalib, kabar baik, hidup benar menurut kehendak Tuhan, sengsara daging. Kedua, memberitakan Yesus yang akan datang, kabar mempelai, hidup suci, buah-buah roh. Mungkin belum lengkap 9, tapi sudah ada. Ayo, Tuhan tolong kita menjadi tentara surga yang besar. Artinya, pertama, hamba Tuhan, tentara surga yang besar, saudara. Artinya hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang dipakai dalam kegerakan yang besar. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang dipakai dalam kegerakan yang besar, yaitu kegerakan Roh Kudus hujan akhir, kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Mulai dari nikah melayani. Nah, mari kaum muda, permulaan nikah dijaga. Jangan sembrono. Jangan sembrono. Permulaan nikah. Saudara, nah, itu Tuhan tolong. Kami yang sudah menikah juga, ayo perjalanan nikah jangan sembrono. Sungguh-sungguh kita ini melayani dengan memberitakan kabar baik, hidup benar sesuai kehendak Tuhan, dan melayani dengan memberitakan Yesus yang akan datang. Suci, buah roh, layani nikah itu, oh luar biasa. Tuhan tolong. Kemudian penggemalaan juga, doakan saya bisa demikian. Fellowship juga begitu. Ada buah-buah yang manis yang bisa dimakan, disajikan. Kita tidak ngomong, tapi menyajikan buah-buah. Puji Tuhan. Sampai nanti Israel kafir menjadi satu tubuh Kristus yang kita dipakai gerakan besar. Mulai nikah dan sama dengan, selalu saya katakan, membangun tubuh Kristus sama dengan menempatkan Yesus sebagai kepala. Menempatkan Yesus sebagai kepala yang bertanggung jawab atas hidup kita. Sebagai kepala yang bertanggung jawab atas hidup kita. Sampai mati di bukit Golgota. Tanggung jawab atas hidup kita. Dia selalu mati di bukit Golgota, bangkit naik ke surga. Duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa. Sebagai imam besar, raja, mempelai pria surga yang sedang memonitor kita. Kalau dari pesawat juga kelihatan kota Medan, oh itu, bisa dimonitor semua. Yesus duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa. Dia memang mati di bukit tengkorak, kepala yang mati jadi tengkorak, tapi bangkit naik ke surga, menjadi imam besar, raja, mempelai yang duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa, memonitor kita. Istilah memonitor ini sama dengan memperhatikan, memperdulikan, bergumul untuk kita, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang berkenan kepada. Amin. Nah, memonitor kita, memperhatikan, memperdulikan, bergumul untuk kita semuanya. Saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Kita hanya mengaku kalau Yesus sedang memonitor kita. Kita hanya mengaku. Kita hanya mengaku. Saya memang tidak layak, Tuhan.
Saya tidak mampu Tuhan. Saya hanya bergantung pada belas kasih, kuasa. Nah, ini gerakan besar pembangunan tubuh Kristus. Menempatkan Yesus sebagai kepala. Tentara besar dipakai. Tuhan tolong kita semua. Yang kedua, artinya menjadi tentara yang besar. Arti kedua, arti pertama dipakai gerakan besar. Yesus yang memonitor semua. Kita hanya mengaku saya tidak layak, tidak mampu. Saya bergantung pada belas kasih-Mu, kuasa-Mu. Yang kedua, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, saudara. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan, saudara. Yang berperang, saudara. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang selalu berperang, berjuang, bergumul, saudara. Selalu berjuang, bergumul menghadapi musuh-musuh. Itu tentara besar. Itu hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang selalu berjuang, berperang, bergumul menghadapi musuh-musuh, sehingga kita tekun dalam doa penyembahan, ditambah doa puasa, doa semalam suntuk. Tekun berperang itu ya berdoa, itu berperang melawan setan Tritunggal, melawan musuh-musuh atau setan Tritunggal. Gimana caranya? Mana setan? Ayo, nggak bisa. Berdoa, tekun dalam doa penyembahan, ditambah doa puasa, doa semalam suntuk. Bulan Desember doa semalam suntuk sudah 2 minggu yang lalu. Kemis doa puasa. Saya besok di Surabaya, Kemisnya di Malang doa puasa. Untuk saudara, mohon pembukaan firman untuk Natal persekutuan kita masih ada, ditambah kebaktian tutup buka tahun. Semoga Tuhan bukakan jalan bagi kita. Harus ada puasa, berperang, bergumul bersama Tuhan. Dia memonitor, kita berdoa menyembah, serahkan kepada Dia. Ayo saudara, ikuti kemana geraknya Tuhan sebagai kepala, ikuti. Tuhan tolong kita semuanya, saudara. Semoga mengerti. Nah ini, sehingga kalau kita tekun dalam doa penyembahan, doa puasa dan lain sebagainya, maka Tuhan akan memperhatikan, memperdulikan, bergumul untuk kita. Sehingga pertama, saudara, ini untuk melindungi, memelihara. Ini menghadapi antikris yang menguasai ekonomi semua. Untuk melindungi, memelihara kehidupan jasmani kita di tengah kesulitan dunia. Makin sulit, antikris makin berkuasa, makin sulit sampai nol. Tidak bisa lagi. Di tengah kesulitan dunia yang bertambah-tambah, sampai antikris berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Antikris dikalahkan. Musuh pertama setan, antikris, nabi palsu. Antikris dikalahkan, setan Tritunggal. Tuhan tolong kita semua. Kemudian menghadapi nabi palsu, untuk saudara mengalahkan nabi palsu, memperhatikan, memperhatikan, bergumul untuk mengalahkan nabi palsu dengan ajaran-ajaran palsu. Hati-hati, ajaran palsu. Itu tentang, terutama ajaran tentang ibadah yang palsu, ajaran tentang nikah yang palsu. Ini dua yang dikumandangkan di akhir zaman, dan banyak yang terkecoh. Nah, itu saudara. Sehingga kita tetap pegang teguh pengajaran benar, menang. Kita tetap pegang teguh, Yesus bergumul supaya kita tetap pegang teguh pengajaran yang benar. Saudara, tetap pegang teguh pengajaran yang benar dan taat dengar-dengar. Kita tidak berbuat dosa, menang atas setan. Tidak berbuat dosa kalau taat, pegang teguh pengajaran benar dan taat dengar-dengar, sehingga tidak berbuat dosa sampai puncak dosa. Tidak berbuat. Kita tetap hidup benar, hidup suci, menang atas setan. Setan itu sumber kenajisan, kejahatan. Menang atas nabi palsu, pegang teguh pengajaran benar dan taat. Kita tidak berbuat dosa, tidak berbuat puncak dosa, menang atas setan. Setan juga sumbernya pencobaan. Semua masalah yang mustahil diselesaikan oleh Tuhan. Pencobaan yang mustahil selesai. Ini menang atas musuh. Tentara harus berjuang.
Tentara dipakai dalam gerakan besar pembangunan tubuh Kristus. Ayo aktif kita harus. Dalam nikah, penggembalaan, fellowship, nanti mulai bulan 1 atau bulan 2 kita fellowship lagi, diaktifkan lagi, sudah ya. Tuhan tolong kita. Bulan 2 mungkin setelah pemilu boleh, akhir bulan 2 bisa, ya kita aktifkan lagi fellowship. Gerakan besar, tentara besar berjuang, bergumul, berdoa, menyembah Tuhan tekun, dan Yesus imam besar memonitor, menolong kita semua, menang atas musuh-musuh. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Semoga mengerti. Kedua, Roma 10:15. Ini kalau kita melayani dengan kasih, dengan buah-buah roh, berkenan pada Tuhan, kita menjadi tentara besar. Satu, kedua, perjalanan hidup yang indah. Bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dalam terjemahan lama, tapak kaki, betapa eloknya tapak kaki orang yang membawa kabar baik. Perjalanan hidup, sudah ya. Nah, Tuhan memperhatikan, memperdulikan. Yesus imam besar, raja, mempelai pria, memperhatikan, memperdulikan, bergumul untuk bisa memberikan langkah-langkah hidup yang indah, perjalanan hidup yang indah bagi kita semua. Yang membawa kabar baik itu langkah yang indah. Hati-hati jangan diganggu Yudas Iskariot. Dosa Yudas, keinginan akan uang, hati-hati. Keinginan akan uang, hati-hati. Itu yang membuat kaki menjadi paling kotor. Keinginan akan uang. Itu kikir serakah, itu membuat kaki paling kotor. Tapi Tuhan mau jadikan kaki yang indah, perjalanan hidup yang indah. Cuma saya beri awasan, hati-hati dosa Yudas Iskariot. Keinginan akan uang membuat kaki paling tidak indah dan paling kotor. Hati-hati. Tuhan tolong kita semua. Ya, ini banyak yang dituduhkan. Sudah ya, apalagi ketika kami dipercaya Tuhan untuk datang di Medan, wah, hamba Tuhan sudah menilainya begitu. Ya, paling 3 bulan, ada yang setahun habis. Iya, betul. Kalau diganggu dosa Yudas Iskariot, saya datang ke sini hanya karena keinginan akan uang, kaki kotor, wah, 3 bulan habis. Tapi kalau kita mempertahankan kaki yang indah, oh, Tuhan akan pakai sampai Tuhan datang. Amin. Kita semua, Tuhan tolong. Ini kaki yang indah artinya langkah-langkah keubahan hidup. Langkah yang indah, kaki yang indah. Langkah-langkah keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Yaitu kuat teguh hati. Tentara itu harus kuat teguh hati. Sudah ya, kuat teguh hati. Salah satunya taat dengar-dengar. Biar musuh banyak, kalau komandannya bilang maju, wow, jangan sampai mundur, ditembak sendiri katanya begitu. Saya punya kenalan dulu, tentara yang dikirim di timur-timur, begitu dia bilang. Wah, kalau ndak ikuti komandan Pak, ditembak sendiri Pak. Misalnya komandannya bilang maju, lalu dia mundur, wah, mati sendiri. Begitu dalam peperangan, harus kuat teguh hati. Amin. Kuat teguh, tidak mundur sedikit, tidak bergeser sedikit, taat dengar-dengaran pada Tuhan, kuat teguh hati. Kita bisa mengikut melayani Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan kedua kali, mengikut melayani Tuhan sampai garis akhir, menantikan kedatangan Yesus kedua kali di awan purnama. Kuat teguh hati, taat dengar. Tuhan tolong kita semua. Ini tentara, langkah yang indah kalau kuat teguh hati. Kalau mundur habis, sudah kotor. Kalau mundur langkah yang tidak indah, kotor, hancur. Tapi kalau kita kuat teguh hati, taat, maju terus, mengikut melayani Tuhan sampai garis akhir, menanti kedatangan Tuhan kedua kali di awan purnama. Kuat kita menantikan. Apapun, mungkin ada sedikit sakit, ya namanya usia, saudara ya.
Kadang-kadang sudah, ya aduh kok gini, ya begitu. Saya juga baru sadar tadi, ya, turun dari Pekanbaru, bawa koper satu, istri bawa sendiri, biasanya saya dua, bawa satu, naik kata, waduh agak ini sudah, oh iya sudah 61. Nah, begitu, biasanya dua saya lari, dua saya lari ke atas. Tadi agak capek juga ini sudah. Memang ya dalam usia, tapi kalau hati kuat tidak akan terhalangi. Amin, tidak akan terhalangi. Ada sakit sedikit, capek sedikit, ini sedikit, terus kuat teguh hati, terus Tuhan akan tolong kita sampai menanti kedatangan Tuhan kedua kali di awan permai. Tuhan tolong kita semua. Semoga kita bisa mengerti. Ini langkah yang indah. Kalau sudah kuat teguh hati, Tuhan berikan langkah masa depan berhasil dan indah pada waktunya. Puji Tuhan. Terakhir, jika Yesus datang kedua kali, kita diubahkan sempurna seperti Dia. Mempelai wanita, saudara, mempelai wanita, tentara besar itu mempelai wanita. Tubuh Kristus sempurna, mempelai wanita yang siap menyambut kedatangan Tuhan kedua kali di awan permai. Sorak-sorai haleluya. Firdaus 1000 tahun damai sampai Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Ada monitor, ada imam besar raja mempelai. Dia memang mati tapi di Bukit Tengkorak, tapi bangkit naik ke surga, duduk di sebelah kanan, sedang melihat saya. Sampai kedalaman hatiku dia tahu. Saudara, dilihat apa? Mungkin saudara ketawa-ketawa, tapi hatinya galau, hatinya benci. Tahu Tuhan, serahkan semua kepada. Mungkin menghadapi kemustahilan, hatinya sakit. Aduh, masalah mustahil, masalah ini. Mungkin sedih dan lain-lain. Tuhan tahu, imam besar tahu. Serahkan semua kepada Dia. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, di daerah suatu di Malang, Surabaya, Medan sini, Jakarta, di dalam negeri, luar negeri, semuanya sama. Dia memonitor kita semua, memperhatikan, memperdulikan. Jadikan kita tentara besar sampai mempelai Tuhan yang sempurna. Tuhan memberkati. Mari kita menerima perjamuan suci. Kita menyanyi suplemen 1, Allah peduli. Jangan pikir Allah tidak tahu keadaan kita. Dia sedang memperdulikan, memperhatikan kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Dalam hati tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Setiap firman kena pada kita, menunjuk dosa keadaan kita. Itulah Dia sedang memperhatikan, memperdulikan, bergumul untuk kita semua. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Dengan tundukkan kepala, tutup mata. Tak akan pernah dibiarkan. Tuhan bukan cuma memperhatikan,
Bukan cuma memperdulikan, tapi bergumul sampai kita menang, sampai sempurna seperti Dia. Serahkan semua kepada Dia. Sekali lagi, ada yang mengangkat dua tangan. Serahkan apa yang ditunjuk firman, apa keadaan kita, apa dosa kita, serahkan. Angkat dua tangan ke atas. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, sampai ada kontak. Sekali lagi. Haleluya, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, pegang kami semua Tuhan. Haleluya. Perhatikan kami Tuhan. Haleluya. Tolong kami semua Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Jadikan kami tentara besar, dipakai dalam gerakan besar Tuhan. Haleluya, sampai menjadi mempelai wanita yang sempurna, yang siap menyambut kedatangan-Mu kedua kali di awan yang permai. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur, haleluya, haleluya. Engkau memonitor kami selalu sampai kesempurnaan. Terima kasih, terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Terima kasih. Tidak ada ucapan lain, hanya bersyukur, berterima kasih. Monitor-Mu Tuhan, perhatian-Mu terlalu besar atas manusia berdosa, manusia kafir semacam kami. Tuhan tolong semua sampai kesempurnaan. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti yang disiapkan sudah diberkati menjadi tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Anggur yang disiapkan sudah diberkati menjadi darah Yesus yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan belas kasih Tuhan, monitor dari imam besar raja mempelai pria surga. Ada pergumulan, ada uluran tangan belas kasih. Kuasa Tuhan bukan saja menyembuhkan kami, tapi bisa melakukan apa saja bagi kami, sampai menyempurnakan kami semua. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Kita nyanyi lagi kornya dengan U, kemudian perjamuan suci akan dipersiapkan masing-masing. Mari, haleluya dengan U. Sudah, kita bangkit berdiri. Letakkan di dada. Tak akan pernah. Angkat tubuhnya di tangan kanan. Yakin tak akan pernah dengan U. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bisa lemah, tak berdaya Tuhan, tapi perjamuan suci adalah sumber kekuatan kami Tuhan. Tetap mengikut melayani-Mu sampai Tuhan datang. Kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh Tuhan, perkara mustahil Tuhan, semua bisa diselesaikan. Dosa-dosa, ajaran palsu dan lain-lain, semua bisa dikalahkan
lewat kuasa Tuhan saat ini. Penyakit-penyakit dikalahkan, semua masalah mustahil menjadi tidak mustahil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, jangan ingat yang lain. Yesus imam besar, Raja mempelai pria surga, memonitor kita semua. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Jangan ada keraguan sedikit pun. Dia sedang memonitor kita. Dia tahu keadaan kita jasmani, rohani, rumah tangga, pelayanan, masa depan, tahu semua. Semuanya Tuhan bisa bereskan malam ini. Tuhan tolong kita semua. Dimanapun kita berada, sama-sama. Mari angkat cawan darahnya di tangan kanan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Perjamuan suci bukan obat, lebih dari itu. Tangan belas kasih imam besar, Raja mempelai pria, bukan cuma menyembuhkan, tapi melakukan apa saja sampai menyempurnakan kita semua. Kalau ada penyakit bisa diraba, tangan kiri raba. Jika tidak bisa letakkan di dada. Ada masalah, ada dosa, ada mustahil, ada apa, kesedihan dan lain semua. Ada ketidaktaatan, ayo saya mau taat Tuhan. Malam ini juga saya mau taat Tuhan. Tolong saya Tuhan. Haleluya. Semuanya. Ada ketidaksucian, saya mau suci Tuhan. Tolong semuanya. Yang tidak benar, saya mau benar, saya mau bertobat Tuhan. Tuhan tolong semuanya. Letakkan tangan kiri di tempat yang sakit jika bisa. Jika tidak bisa, letakkan di dada. Ada masalah dan letakkan di dada. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bukan hanya sampai di dunia, pertolongan Tuhan, pengangkatan Tuhan, sampai di awan permai bersama keluarga masing-masing. Ayo, di mana keluarga kita hari ini? Suami, istri, anak, orang tua, kakak, adik, semua. Ayo, Tuhan tolong, doakan mereka. Jangan ada yang ketinggalan sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Angkat dua tangan ke atas. Haleluya, haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Bukan hanya pribadi kami Tuhan, ingatlah keluarga kami Tuhan. Ingatlah sidang jemaat Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Monitor kami Tuhan, jangan terlepas dari Tuhan. Haleluya. Setiap detak jantung, setiap langkah kaki dimonitor oleh Tuhan. Oh, diarahkan kepada kesempurnaan, diarahkan pada keberhasilan, diarahkan kepada kemenangan di dalam Tuhan, sampai mempelai wanita yang sempurna. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Pegang kami semua Tuhan. Haleluya, ya lawasau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik bagi kami. Turunkan tangan. Kami berdoa Tuhan buat sidang jemaat, Engkau memberkati semuanya. Tuhan tolong kiranya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Yang bekerja berkati, buka jalan semuanya. Tuhan tolong kiranya Tuhan, apapun yang diusahakan kerjakan, omset-omset yang menurun Engkau tolong semuanya. Buka jalan semua. Hutang piutang buka jalan, mencari pekerjaan buka jalan, berikan yang terbaik semuanya Tuhan. Demikian juga
Tuhan tolong kiranya yang Tuhan sekolah, kuliah juga berikan hikmat-Mu, tolong juga semuanya kami serahkan dalam tangan. Naik kelas baik, lulus baik, nama Tuhan dipenuhi. Yang skripsi, tesis juga berkati semuanya. Dosen-dosen tidak mempersulit, tapi belas kasih, lulus cepat, lulus baik, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Letakkan tangan di tempat yang sakit jika bisa, jika tidak bisa letakkan di dada. Ampuni kami semua, segala kuasa iblis, setan, penyakit yang mengganggu kami, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Bilur Tuhan menyembuhkan, mujizat Tuhan terjadi. Berilah kami sehat, kuat, panjang umur melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Angkat dua tangan ke atas, kita serahkan hidup kita ke dalam tangan belas kasih Tuhan. Haleluya. Dia sedang memonitor kita. Kesempatan buka sedalam-dalamnya apa yang menjadi gangguan-gangguan dalam hidup kita, sandungan-sandungan dan lain-lain. Serahkan, jangan disembunyikan terus, serahkan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Perbaiki hamba Tuhan, perbaiki kami semua. Tidak ada lagi yang disembunyikan, tidak ada sandungan-sandungan. Semuanya melayani Tuhan dan memberitakan Yesus yang disalib, Yesus yang segera datang kembali kedua kali. Terima kasih lewat langkah hidup kami, lewat Tuhan, oh kuat teguh hati di dalam Tuhan, lewat mujizat-mujizat nama Tuhan diagung muliakan sampai Tuhan datang, kami bersama Tuhan selama-lamanya. Terima kasih, pegang kami semua, pegang kami semua Tuhan. Haleluya. Biar hati kami damai sejahtera Tuhan. Haleluya. Apapun yang dihadapi, hati damai. Tuhan memonitor, Tuhan bergumul memberi kemenangan sampai kesempurnaan. Terima kasih. Turunkan tangan. Juga sidang jemaat di Mojokerto, Tuhan memberkati juga. Gembala dan ibu engkau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua.